Maaf kalau gayanya norak. Maklum, dia cuma pembantu, kata suami dan mertuaku sambil tertawa, mengenalkanku di depan semua orang. Aku hanya tersenyum diam, sampai tiba-tiba pamannya berdiri, menatapku lama seolah mengenal siapa aku sebenarnya. Dan saat ia akhirnya bicara, apa yang dikatakan pamannya membuat semua syok tak percaya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aroma masakan memenuhi ruang makan rumah itu, bercampur dengan wangi pengharum ruangan yang terlalu tajam, seolah sengaja digunakan untuk menutupi sesuatu yang tidak kasat mata. Meja panjang dari kayu jati mengilap telah tertata rapi. Piring-piring porselen berjajar simetris, sendok dan garpu disusun sejajar, sementara gelas kristal memantulkan cahaya lampu gantung yang menggantung rendah di tengah ruangan. Segalanya tampak sempurna. Terlalu sempurna, sampai terasa dingin. Larasati berdiri di ambang pintu dapur, kedua tangannya menggenggam ujung celemek yang sudah lama ia kenakan. Bukan karena ia pembantu, melainkan karena tidak ada yang pernah menyediakan tempat lain untuknya selain itu. Gaun sederhana berwarna krem yang dikenakannya tertutup sebagian oleh celemek abu-abu, membuatnya tampak seperti bayangan di antara kemewahan yang bukan miliknya. Ia menghela napas perlahan. Bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk menahan perasaan yang sudah lama ia pelihara sendirian. Suara tawa terdengar dari ruang makan. Tawa yang lepas, penuh percaya diri, dan terasa asing di telinganya. Itu suara Anto, suaminya. Pria yang beberapa tangannya mengetuk meja pelan, tanda tidak sabar. Sudah, duduk saja semuanya. Jangan banyak basa-basi. Larasati melangkah pelan keluar dari dapur, membawa mangkuk sup terakhir. Langkahnya teratur, punggungnya tegak, namun pandangannya tertunduk. Ia hafal betul bagaimana caranya tidak menarik perhatian. Bertahun-tahun berlatih diam telah mengajarinya satu hal penting. Suara bisa melukai, tetapi diam seringkali lebih menyakitkan. Ia meletakkan mangkuk itu di tengah meja, lalu mundur satu langkah. Namun sebelum sempat berbalik, suara Anto menghentikannya. "Oh ya, hampir lupa," kata Anto sambil menepuk tangannya, seolah baru teringat sesuatu yang remeh. "Ini, yang tadi bolak-balik dari dapur itu." Larasati berhenti. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, meski wajahnya tetap tenang. Anto meliriknya sekilas, lalu kembali menatap keluarga dan tamu-tamunya. Dia yang mengurus rumah. Sekalian bantu masak juga. Anggap saja pembantu di sini. Kata itu jatuh begitu saja. Ringan. Tanpa ragu. Tanpa jeda. Udara di ruangan seakan membeku. Beberapa orang saling berpandangan, sebagian tersenyum canggung, sebagian lagi mengangguk seolah itu hal yang wajar. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang membantah. Larasati menelan ludah. Tangannya mengencang di sisi tubuhnya, namun ia tidak bergerak. Tidak satupun kata keluar dari bibirnya. Ia hanya menunduk sedikit, seperti yang diharapkan darinya. Ibu mertua menambahkan dengan nada datar, "Ya, dia memang biasa mengurus hal-hal kecil. Tidak perlu ikut duduk. Nanti saja makannya." Kalimat itu menutup kemungkinan apapun. Larasati bukan tamu. Bukan keluarga. Hanya bagian dari latar belakang. Ia berbalik perlahan dan kembali ke dapur. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena sesuatu di dalam dadanya seolah ditekan terus-menerus. Begitu pintu dapur tertutup, ia bersandar sebentar di dinding. Napasnya terhembus panjang, nyaris bergetar. Namun tidak ada air mata. Sudah lama ia belajar untuk tidak menangis. Dari balik pintu, suara percakapan kembali terdengar. Topik berganti, tawa kembali pecah, sendok beradu dengan piring. Dunia terus berjalan, seolah tidak ada yang baru saja dihancurkan. Larasati memandang pantulan dirinya di permukaan lemari dapur yang mengilap. Wajahnya tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Mata itu masih sama seperti dulu, tajam namun terjaga. Tidak ada tanda kekalahan di sana, hanya kesabaran yang dipaksakan. Ia teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri, di suatu malam panjang yang sunyi.
Selama mereka hanya tahu apa yang ingin mereka lihat, aku akan membiarkan mereka. Langkah kaki mendekat. Anto masuk ke dapur tanpa mengetuk, ekspresinya berubah kesal. Kamu jangan berdiri saja. Ambilkan minum. Larasati mengangguk. Baik. Tidak ada nada protes. Tidak ada sindiran. Hanya satu kata singkat yang membuat Anto puas. Ia keluar lagi tanpa menoleh. Larasati membuka lemari, mengambil teko air, dan menuangkan minuman dengan gerakan halus. Setiap gerakannya terukur, rapi, seolah ia memang dilahirkan untuk melayani. Namun siapapun yang memperhatikan lebih dekat akan tahu, itu bukan sikap rendah diri. Itu kendali. Saat ia membawa nampan ke ruang makan, ia mendengar salah satu tamu berbisik, cukup pelan, namun tidak cukup untuk luput dari telinganya. Pembantu, tapi sikapnya beda, ya. Yang lain terkekeh kecil. Mungkin sudah lama kerja di rumah ini. Larasati menaruh gelas satu persatu. Ia tidak menoleh, tidak bereaksi. Bibirnya tetap membentuk garis tipis yang nyaris menyerupai senyum. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya seakan menghitung sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Malam itu berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Larasati membersihkan meja setelah semua orang selesai makan. Ia mengumpulkan piring, menyeka noda, dan memastikan tidak ada satupun remah tertinggal. Saat keluarga Anto pamit satu persatu, tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Ketika rumah akhirnya sepi, Larasati berdiri sendirian di ruang makan yang kini kosong. Lampu masih menyala terang, memantulkan bayangannya di permukaan meja. Ia meletakkan celemek di kursi, lalu menarik napas panjang. Pembantu, gumamnya pelan, bukan dengan nada marah, melainkan seperti mengulang sesuatu yang sedang diuji maknanya. Ia mengangkat dagu sedikit, menatap lurus ke depan. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang menunggu waktunya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa selamanya disembunyikan di balik dapur dan celemek abu-abu. Malam pertama itu berakhir tanpa ledakan, tanpa perlawanan, tanpa suara. Namun diam Larasati bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan. Pagi datang tanpa suara di rumah itu, seperti tamu yang tahu dirinya tidak diharapkan. Cahaya matahari menyelinap tipis melalui celah tirai ruang tengah, jatuh di lantai marmer yang dingin. Jam dinding berdetak teratur, mengingatkan bahwa waktu terus bergerak meski perasaan seseorang tertinggal jauh di belakang. Larasati sudah terjaga sejak subuh. Ia berdiri di dapur, memotong sayuran dengan gerakan rapi dan tenang. Pisau jatuh naik turun di atas talenan, menghasilkan bunyi ritmis yang nyaris menenangkan. Di wajahnya tidak ada sisa kelelahan dari malam sebelumnya, seolah penghinaan yang diterimanya hanyalah angin lalu. Namun di balik ketenangan itu, ada kesadaran penuh akan posisinya di rumah ini. Posisi yang sengaja dibentuk dan dipelihara oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia menyeduh kopi, menuangkannya ke cangkir favorit Anto. Tidak pernah salah takaran. Tidak pernah terlambat. Larasati hafal semua kebiasaan suaminya, dari kadar gula hingga nada suara yang menandakan suasana hati buruk. Bukan karena cinta semata, melainkan karena bertahan di rumah ini menuntut kepekaan yang lebih dari sekadar perasaan. Anto keluar dari kamar dengan kemeja setengah terpasang. Rambutnya masih sedikit basah, aroma sabun mahal menyertai langkahnya. Ia duduk di kursi makan tanpa menoleh, seolah keberadaan Larasati sudah menjadi bagian dari furnitur rumah. Kopinya mana? Tanyanya singkat. Larasati meletakkan cangkir di hadapannya. Sudah. Anto menyeruput, lalu mengangguk kecil. Hari ini ibu akan datang siang. Pastikan rumah rapi. Kalimat itu terdengar seperti perintah biasa, namun Larasati tahu, itu lebih dari sekadar permintaan. Lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, menyeka debu yang sebenarnya hampir tidak ada. Setiap gerakan dilakukan dengan presisi, seolah ia sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah pertunjukan yang tidak pernah ia inginkan. Menjelang siang, suara bel terdengar. Larasati membuka pintu dan mendapati ibu mertua berdiri tegak, mengenakan pakaian rapi dengan ekspresi yang selalu sama, dingin dan penuh perhitungan. "Kamu lama sekali," ujar wanita itu tanpa salam. "Maaf," kata Larasati pelan.
Ibu mertua melangkah masuk, matanya menyapu ruangan. Lantainya masih kurang mengilap. Dan gorden itu, kenapa warnanya terlihat kusam? Larasati tidak menjawab. Ia hanya mencatat setiap kritik di dalam kepalanya, seperti daftar panjang yang tidak pernah selesai. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu mertua memeriksa kuku jarinya, lalu menatap Larasati dengan sorot mata yang tajam. Kamu harus ingat posisi kamu di rumah ini. Jangan sampai membuat Anto malu. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah sebuah nasihat. Namun maknanya jelas, Larasati harus tahu diri. Saya mengerti, jawab Larasati. Ibu mertua mendengus pelan. Syukurlah. Kamu memang beruntung bisa tinggal di sini. Jangan macam-macam. Kata beruntung itu menggantung di udara. Larasati menunduk, menyembunyikan kilatan singkat di matanya. Jika wanita di hadapannya tahu betapa ironisnya kata itu, mungkin ia akan terdiam. Namun Larasati tidak berniat membuka apapun. Belum sekarang. Setelah ibu mertua pergi, Larasati duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap tangannya sendiri, jemari yang halus namun kuat. Tangan yang pernah memegang pena dengan percaya diri, kini lebih sering memegang kain pel dan spons. Perubahan itu bukan kebetulan, melainkan pilihan yang ia ambil dengan sadar, meski konsekuensinya lebih berat dari yang ia bayangkan. Sore hari, Anto pulang dengan wajah lelah. Ia melemparkan jas ke sofa, lalu duduk sambil membuka ponsel. Ibu bilang kamu agak ceroboh hari ini. Larasati menoleh. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Anto mengangkat alis. Jangan membantah. Kamu tinggal di sini karena aku. Kalimat itu menusuk, namun Larasati tetap tenang. Ia menunduk sedikit. Saya tidak membantah. Anto menghela napas, lalu melambaikan tangan. Sudahlah. Siapkan makan malam. Larasati kembali ke dapur. Saat air mendidih di atas kompor, ia memejamkan mata sejenak. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menguatkan diri. Ia tahu, setiap hari di rumah ini adalah ujian kesabaran. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang ia jaga dengan sangat hati-hati, identitasnya. Malam turun perlahan. Mereka makan dalam diam. Anto sibuk dengan ponselnya, Larasati menghabiskan makanan tanpa suara. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada tanya jawab. Pernikahan mereka berjalan seperti rutinitas kosong, dipenuhi kewajiban tanpa kedekatan. Sebelum tidur, Larasati berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia melepas celemek, menatap pantulan dirinya dengan saksama. Wajah itu masih sama, meski dunia di sekitarnya berusaha mengikisnya sedikit demi sedikit. Aku masih di sini, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Di luar kamar, Anto sudah tertidur, punggungnya membelakangi Larasati. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sekadar bentangan kasur. Malam itu, Larasati berbaring sambil menatap langit-langit. Ia tidak menangis. Ia tidak mengeluh. Di dalam diamnya, ia menyusun kekuatan, menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu, rumah yang tidak pernah menjadi pulang ini suatu hari akan menjadi saksi dari sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Hujan turun sejak pagi, bukan deras, melainkan rintik panjang yang membuat udara lembab dan dingin. Langit menggantung rendah, seolah ikut menekan atap rumah itu. Larasati berdiri di dekat jendela dapur, memandang titik-titik air yang berlari di kaca. Tangannya memegang cangkir teh yang mulai mendingin, tetapi ia tidak terburu-buru meneguknya. Ada pagi-pagi tertentu yang terasa lebih berat dari biasanya, dan hari itu adalah salah satunya. Bukan karena hujan, bukan pula karena dingin, melainkan karena janji. Janji yang tidak pernah diucapkan keras-keras, namun mengikat lebih kuat daripada sumpah apapun. Ia menutup tirai perlahan, lalu kembali ke meja dapur. Rutinitas menunggunya, seperti biasa. Membersihkan, merapikan, memastikan semuanya berjalan sesuai harapan orang lain. Di rumah ini, keberadaannya diukur dari seberapa rapi lantai dan seberapa hangat makanan. Tidak pernah dari isi pikirannya. Ponsel di sudut meja bergetar pelan. Larasati meliriknya. Tidak ada nama, hanya satu pesan singkat dari nomor yang sudah lama ia simpan tanpa pernah dibalas. Jangan lupa, waktunya akan tiba.
Larasati menghela napas panjang. Ia mematikan layar ponsel, memasukkannya ke saku celemek, lalu melanjutkan pekerjaannya. Pesan itu bukan ancaman, bukan pula pengingat yang menakutkan. Justru sebaliknya. Pesan itu adalah jangkar. Penahan agar ia tidak melangkah terlalu jauh dari tujuan yang telah ia tetapkan sendiri. Menjelang siang, ibu mertua kembali datang tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, kehadirannya membawa udara tegang yang langsung menyelimuti rumah. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi Larasati dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu kelihatan pucat," katanya, nada suaranya dingin. "Jangan sampai orang luar mengira Anto tidak bisa mengurus rumah." Larasati menunduk sopan. "Saya baik-baik saja." Ibu mertua mendengus, lalu melangkah masuk. "Kamu harus ingat satu hal," lanjutnya sambil duduk. "Di keluarga ini, yang dihargai adalah yang memberi hasil, bukan yang banyak diam." Kalimat itu seolah ditujukan langsung ke jantung Larasati. Namun wajahnya tetap datar. Ia sudah terlalu sering mendengar versi berbeda dari pesan yang sama. Dirinya tidak penting. "Anto bekerja keras," sambung wanita itu. "Kamu seharusnya bersyukur." Larasati mengangguk. "Saya bersyukur. Itu bukan kebohongan. Ia memang bersyukur. Namun bukan karena apa yang mereka kira." Setelah ibu mertua pergi, Larasati duduk sendirian di ruang tamu. Hujan masih turun di luar, membentuk irama yang monoton. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya mengalir tanpa kendali. Di sana, jauh di balik dinding-dinding rumah ini, ada kehidupan lain yang pernah ia kenal. Dengan perhitungan. Namun pilihan itu tidak pernah mudah. Sore hari, Anto pulang lebih awal. Wajahnya tampak tegang, langkahnya cepat. Ia meletakkan tasnya dengan kasar, lalu menatap Larasati yang sedang melipat pakaian. "Kamu bicara apa ke ibu?" tanyanya tanpa basa-basi. Larasati berhenti sejenak. Tidak ada yang aneh. Seperti biasa. Anto menghela napas kasar. "Ibu bilang kamu terlihat tidak fokus. Jangan macam-macam. Aku tidak mau ada masalah." Larasati menatap Anto sekilas. Untuk sesaat, ada dorongan kuat di dadanya untuk berbicara. Mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Namun dorongan itu ia tekan kembali. Seperti biasa. "Aku mengerti," katanya pelan. Anto mengangguk, seolah puas. Ia berbalik pergi, meninggalkan Larasati dengan tumpukan pakaian yang belum selesai. Malam itu, setelah Anto tertidur, Larasati duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Ia membuka pesan yang tadi pagi datang, membaca ulang kalimat singkat itu. Jemarinya sempat mengetik balasan, lalu berhenti. Ia menghapusnya perlahan. Belum sekarang." Ia berdiri dan berjalan ke jendela kamar. Hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah. Di kejauhan, lampu-lampu rumah tetangga menyala, masing-masing dengan cerita sendiri. Larasati menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin. "Aku belum melupakan apapun," bisiknya lirih. Janji itu kembali bergaung di benaknya. Janji untuk tidak membuka mulut sebelum waktunya. Janji untuk menjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari harga dirinya sendiri. Janji yang membuatnya bertahan, meski setiap hari terasa seperti pengikisan perlahan. Ia kembali ke ranjang, berbaring dengan mata terbuka. Di sampingnya, Anto terlelap tanpa gelisah, tidak pernah tahu bahwa wanita yang ia anggap bayangan sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali menjadi cahaya. Malam itu, Larasati tidak bermimpi. Ia hanya menghitung napasnya sendiri, satu demi satu, seperti menghitung hari yang tersisa sebelum segala sesuatu berubah. Rumah itu kembali ramai menjelang akhir pekan. Sejak pagi, Larasati sudah bergerak tanpa henti. Ia membersihkan setiap sudut, mengganti taplak meja, menyusun ulang kursi, dan memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Hari itu bukan hari biasa. Anto mengundang beberapa rekan kerjanya, juga kerabat jauh yang jarang datang. "Sebuah pertemuan kecil," kata Anto. Namun Larasati tahu, setiap pertemuan di rumah ini selalu menjadi panggung, dan ia hanya properti yang boleh terlihat saat dibutuhkan. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna pucat, sesuai permintaan Anto. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa rias berlebih.
Tidak ada yang mencolok. Tidak ada yang berani menuntut perhatian. Ia berdiri di dapur, menata hidangan di atas nampan, sementara suara Anto terdengar dari ruang tamu, penuh semangat yang jarang ia dengar saat berbicara padanya. Tentu saja proyek itu bisa jalan, kata Anto lantang. Kami sudah siapkan semua skemanya. Larasati melangkah keluar membawa minuman. Ruang tamu dipenuhi suara tawa dan obrolan serius yang bercampur. Beberapa pria berjas duduk dengan sikap percaya diri, sementara wanita-wanita di samping mereka tersenyum ramah, mata mereka sibuk menilai isi rumah dan orang-orang di dalamnya. Larasati meletakkan gelas satu persatu. Tangannya stabil, langkahnya tenang. Namun ia bisa merasakan pandangan yang mengikuti geraknya. Bukan pandangan kagum, melainkan penasaran, jenis perhatian yang muncul saat sesuatu tidak sesuai dengan label yang diberikan. Terima kasih, ujar salah satu tamu wanita sambil tersenyum. Kamu sudah lama bekerja di sini? Larasati menatapnya singkat, lalu tersenyum sopan. Cukup lama. Sebelum percakapan berlanjut, Anto tertawa kecil dan menyela. Ah, dia memang sudah biasa mengurus rumah. Jangan diganggu, nanti pekerjaannya terganggu. Kalimat itu diucapkan ringan, disertai tawa kecil yang diikuti beberapa orang. Larasati mengangguk pelan, lalu kembali ke dapur tanpa sepatah kata pun. Ia sudah terbiasa. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Bukan lebih sakit, melainkan lebih jelas. Seolah setiap kata yang merendahkannya kini terdengar lebih lantang daripada sebelumnya. Di dapur, ia menata ulang hidangan dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang, bukan ke masa lalu, melainkan ke masa depan yang perlahan mendekat. Ia tahu, semakin sering Anto mempermalukannya di depan orang lain, semakin besar pula panggung yang sedang ia bangun tanpa sadar. Acara berlanjut hingga sore. Tamu-tamu berpindah dari ruang tamu ke ruang makan. Larasati kembali keluar membawa hidangan utama. Kali ini, salah satu pria parubaya menatapnya cukup lama sebelum berbicara. Maaf, katanya sopan, boleh saya bertanya? Larasati berhenti. Silakan. Kamu bicara dengan sangat tenang. Tidak seperti kebanyakan orang yang bekerja di rumah. Ruangan sejenak hening. Anto menoleh cepat, alisnya sedikit terangkat. Ibu mertua yang baru saja datang duduk tak jauh dari situ. Matanya menyipit. Larasati tersenyum tipis. Mungkin karena saya terbiasa bersikap tenang. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat beberapa orang saling pandang. Anto tertawa lagi, sedikit lebih keras dari perlu. Dia memang suka membaca, jadi gaya bicaranya kadang aneh. Ibu mertua menimpali dengan nada dingin, yang penting dia tahu tugasnya. Larasati mengangguk hormat, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun sejak saat itu, suasana tidak lagi sama. Beberapa tamu mulai memperhatikannya lebih saksama. Cara ia berjalan, cara ia meletakkan piring, cara ia merespons tanpa rasa takut. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, namun cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Saat senja turun, sebagian tamu berpamitan. Percakapan bergeser menjadi lebih santai. Ibu mertua duduk tegak di kursinya, memandang Larasati yang sedang membersihkan meja. Kamu jangan terlalu banyak bicara di depan tamu, katanya tajam. Ingat posisi. Larasati berhenti sejenak, lalu menunduk. Baik. Anto tidak membela. Ia hanya diam, seolah ucapan itu tidak layak diperdebatkan. Diamnya Anto lebih menyakitkan daripada kata-kata ibunya. Namun Larasati tetap tenang. Ia melanjutkan membersihkan meja, satu piring demi satu piring. Malam itu, setelah rumah kembali sepi, Larasati berdiri di dapur dengan tangan basah. Ia memandang bayangannya di jendela gelap. Di balik pantulan itu, ada sosok yang hampir tidak dikenalnya lagi. Wanita yang dulu tidak pernah ragu berdiri di depan banyak orang, berbicara dengan kepala tegak. Wanita itu belum hilang. Ia hanya sedang menunggu, kata Larasati pelan namun jelas. Anto menghela napas kasar. Ya sudah. Jangan dibahas. Ia pergi, meninggalkan Larasati sendirian lagi. Air dari keran terus mengalir, mengisi keheningan dengan suara monoton. Larasati mematikannya perlahan, lalu mengeringkan tangannya. Di dalam hatinya, tidak ada amarah yang meledak.
Hanya keyakinan yang semakin menguat. Setiap hinaan, setiap penyangkalan, setiap tawa yang meremehkan, semuanya sedang mengumpulkan sesuatu. Bukan dendam, melainkan kebenaran yang suatu hari akan berdiri sendiri tanpa perlu dibela. Malam itu, Larasati duduk di kamar dengan punggung bersandar ke dinding. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum sangat tipis. Bukan karena bahagia, melainkan karena ia tahu, semakin mereka menertawakannya, semakin keras kejatuhan yang sedang mereka siapkan untuk diri mereka sendiri. Pagi itu datang dengan udara yang berbeda. Bukan lebih cerah, bukan pula lebih sejuk, tetapi seolah membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang membuat Larasati terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, merasakan detak jantungnya sendiri yang berdetak lebih teratur dari hari-hari sebelumnya. Ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan, namun cukup kuat untuk membuatnya menarik napas lebih dalam. Di luar kamar, suara langkah Anto terdengar terburu-buru. Ia keluar masuk kamar mandi dengan gerakan cepat, berbeda dari rutinitas santainya selama ini. Ketika akhirnya ia keluar, kemejanya sudah rapi, rambutnya tersisir sempurna, dan wajahnya tampak tegang sekaligus bersemangat. "Hari ini ada tamu penting," kata Anto tanpa menoleh. Nada suaranya bukan perintah, melainkan peringatan. Larasati berdiri perlahan. "Siapa?" Anto berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia perlu menjawab. "Paman jauh. Dari pihak ayah. Sudah lama tidak datang." Larasati mengangguk. Hanya itu. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. "Namanya Bagaskara," lanjut Anto, kali ini menoleh. "Orangnya berbeda. Jadi kamu jaga sikap." Kalimat itu hampir membuat Larasati tersenyum. Bukan karena lucu, melainkan karena ironi. Seolah selama ini ia pernah bersikap tidak pantas. "Aku akan bersikap seperti biasa," jawabnya tenang. Anto menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat dan keluar kamar. Pintu tertutup, meninggalkan Larasati dalam keheningan yang terasa lebih padat dari biasanya. Ia bersiap seperti hari-hari lain. Mengenakan pakaian sederhana, menyanggul rambutnya rapi, lalu turun ke dapur. Namun kali ini, setiap gerakannya terasa lebih sadar. Bukan gelisah, melainkan awas. Ia menata ruang tamu dengan cermat, memastikan segalanya bersih dan tertata. Meja diseka 2 kali. Kursi dirapikan ulang. Bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ia ingin ruangan itu siap menyambut seseorang yang ia duga tidak biasa. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan rumah. Tidak tergesa, tidak pula terlalu pelan. Seimbang. Larasati berdiri di dekat dapur, mendengar Anto menyambut tamunya dengan suara yang terdengar lebih rendah dari biasanya. "Paman, silakan masuk." Langkah kaki memasuki rumah. Berat, mantap, tanpa ragu. Larasati melirik dari balik pintu dapur, sekilas saja, namun cukup untuk menangkap sosok pria tua dengan postur tegap dan tatapan tajam. Rambutnya memutih rapi, pakaiannya sederhana namun berkelas. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada senyum berlebihan. Hanya aura tenang yang sulit diabaikan. "Tuan Bagaskara," sapa Anto dengan nada hormat yang jarang ia gunakan. Pria itu mengangguk pelan. Sudah lama rumah ini tidak berubah. Kalimatnya sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuat Anto terdiam sejenak, seolah sedang dinilai tanpa disadari. Larasati keluar membawa minuman. Saat ia melangkah ke ruang tamu, mata Tuan Bagaskara langsung tertuju padanya. Bukan tatapan yang merendahkan, bukan pula tatapan heran. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia curigai. Larasati meletakkan cangkir di atas meja. "Silakan." "Terima kasih," jawab pria itu, suaranya dalam dan tenang. Tatapan mereka bertemu sesaat. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat Larasati merasakan sesuatu yang lama tidak ia rasakan, pengakuan tanpa kata. Ia mengangguk sopan dan mundur. Namun sebelum kembali ke dapur, suara Tuan Bagaskara menahannya. "Namamu?" tanyanya. Anto cepat-cepat menyela. "Oh, dia yang mengurus rumah, Paman." Tuan Bagaskara menoleh perlahan ke arah Anto.
Tatapannya tidak berubah, namun ada tekanan halus di dalamnya. Aku bertanya padanya. Ruangan mendadak sunyi. Larasati menoleh kembali, menatap pria itu dengan tenang. Larasati. Nama yang baik, kata Tuan Bagaskara. Jarang terdengar akhir-akhir ini. Anto tersenyum kaku. Dia memang suka nama-nama lama. Larasati tidak menanggapi. Ia kembali ke dapur, namun jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, melainkan karena ia tahu, sejak langkah pertama pria itu masuk rumah ini, arah cerita mulai berubah. Sepanjang siang, Tuan Bagaskara berbincang dengan Anto di ruang tamu. Topiknya beragam, dari keluarga hingga pekerjaan. Namun sesekali, pria tua itu berhenti bicara dan memandang ke arah dapur, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Setiap kali Larasati keluar membawa hidangan, tatapan itu kembali hadir, tenang, penuh perhatian, dan sama sekali tidak meremehkan. Saat makan siang, ibu mertua datang dan langsung bersikap manis, jauh berbeda dari sikapnya pada Larasati. Ia tertawa kecil, menyuguhkan cerita, dan berusaha tampil sempurna di hadapan Tuan Bagaskara. Rumah ini memang sederhana, katanya, tapi kami menjaganya dengan baik. Tuan Bagaskara mengangguk pelan. Yang menjaga rumah bukan dindingnya. Kalimat itu membuat ibu mertua terdiam sejenak, lalu tertawa kecil untuk menutupi kebingungannya. Larasati berdiri di dekat meja, menunggu jika dibutuhkan. Ia mendengar percakapan itu dengan jelas, namun memilih diam. Diamnya kali ini bukan menunduk, melainkan mengamati. Sebelum pulang, Tuan Bagaskara berdiri dan menatap seluruh ruangan, lalu kembali menatap Larasati. Terima kasih atas jamuannya. Larasati mengangguk. Sama-sama. Pria itu tersenyum tipis, hendak mengatakan sesuatu, namun mengurungkannya. Ia mengibaskan tangan dan masuk ke kamar. Larasati berdiri sendirian di ruang tamu. Cahaya sore masuk melalui jendela, jatuh tepat di tempat Tuan Bagaskara tadi berdiri. Ia menatap titik itu lama, lalu menarik napas perlahan. Kedatangan pria itu bukan kebetulan. Larasati tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan keyakinan yang utuh, janji yang ia pegang selama ini tidak akan sia-sia. Waktu yang ia tunggu semakin dekat, dan rumah ini, yang selama ini menganggapnya bayangan, akan segera menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Hari itu tidak dimulai dengan kegaduhan, justru dengan keheningan yang terasa janggal. Sejak pagi, Anto tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tengah, sesekali memeriksa ponselnya, lalu menghela napas panjang. Larasati memperhatikannya dari dapur, tanpa bertanya. Ia sudah belajar bahwa pertanyaan seringkali dianggap gangguan. Kita akan kedatangan keluarga besar sore ini, kata Anto akhirnya, seolah keputusan itu baru saja muncul di kepalanya. Paman Bagaskara juga akan datang lagi. Larasati berhenti sejenak saat sedang mengaduk sayur. Tangannya tetap stabil, namun dadanya menghangat perlahan. Ia mengangguk. Baik. Anto menoleh, menatapnya lebih lama dari biasanya. Kali ini, banyak orang penting. Jangan bikin suasana aneh. Apa yang kamu maksud dengan aneh? Tanya Larasati pelan. Anto mengerutkan dahi. Jangan banyak bicara. Jangan bersikap seolah kamu. Kalimatnya terhenti. Ia mengibaskan tangan. Pokoknya tahu diri saja. Larasati tidak membalas. Ia kembali mengaduk masakan, seolah kata-kata itu tidak pernah melayang di udara. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai menegang, seperti senar yang ditarik terlalu jauh. Menjelang sore, rumah kembali dipenuhi suara. Keluarga datang satu persatu, disusul beberapa rekan lama Anto. Tawa, sapaan, dan obrolan bercampur memenuhi ruang tamu. Ibu mertua Larasati berdiri di tengah keramaian, wajahnya berseri-seri, memerintah dengan suara rendah namun tegas. Segalanya harus sempurna. Segalanya harus sesuai dengan citra yang ia bangun. Larasati bergerak di antara mereka dengan nampan di tangan. Ia menyuguhkan minuman, mengisi ulang piring, memastikan tidak ada yang kekurangan. Seperti biasa, keberadaannya nyaris tak dianggap, kecuali sebagai tangan tambahan. Namun kali ini, Tuan Bagaskara hadir lebih awal.
Ia duduk di sudut ruangan, mengamati tanpa banyak bicara. Matanya mengikuti setiap gerak, setiap perubahan ekspresi, setiap nada suara. Saat Larasati lewat di dekatnya, pria itu menoleh. "Kamu tampak lebih tenang hari ini," katanya pelan, cukup untuk didengar Larasati. Larasati berhenti sejenak. "Saya selalu tenang." Tuan Bagaskara tersenyum tipis. Tidak semua ketenangan sama. Sebelum Larasati sempat menjawab, Anto sudah berdiri di dekat mereka. "Paman, silakan kalau mau tambah minum," katanya cepat, seolah ingin memutus percakapan yang tidak ia pahami arahnya. Tuan Bagaskara mengangguk, lalu berdiri. Ia menatap sekeliling, lalu kembali duduk dengan posisi lebih tegak. Seperti seseorang yang bersiap mengajukan pertanyaan penting. Makan malam dimulai. Semua orang duduk mengelilingi meja panjang. Larasati berdiri sedikit ke belakang, sesuai kebiasaan. Ibu mertua meliriknya tajam saat melihatnya hampir menarik kursi. "Kamu di belakang saja," katanya dingin. "Nanti makan setelah tamu selesai." Larasati mengangguk. Ia mundur satu langkah. Namun kali ini, sebelum ia benar-benar menjauh, suara Tuan Bagaskara terdengar. "Kenapa dia tidak duduk bersama?" tanyanya datar. Ruangan mendadak sunyi. Sendok berhenti di udara. Beberapa pasang mata berpindah dari Larasati ke Anto. Anto tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Oh, dia? Dia biasa mengurus hal-hal belakang, Paman. Tidak perlu ikut repot." "Dia siapa?" tanya Tuan Bagaskara lagi, nadanya tetap tenang. Anto mengangkat bahu. "Ya, pembantu di rumah ini." Kata itu kembali jatuh. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Lebih telanjang. Larasati berdiri diam. Ia tidak menunduk, tidak pula mengangkat kepala dengan menantang. Ia hanya berdiri, membiarkan kata itu menggantung di udara. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian terlihat canggung. Ibu mertua mengangguk seolah pernyataan itu sudah sewajarnya. Namun Tuan Bagaskara tidak tersenyum. Ia menatap Anto lama, lalu mengalihkan pandangannya ke Larasati. "Pembantu?" ulangnya pelan. Anto mengangguk, sedikit gelisah. "Ya, maksud saya, dia membantu urusan rumah." Tuan Bagaskara menyandarkan punggungnya ke kursi. "Menarik." Satu kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Larasati bisa merasakan detak jantungnya sendiri, namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak berbicara. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang hanya akan dipelintir. "Larasati," panggil Tuan Bagaskara. Ia menoleh. "Ya, Tuan. Apa kamu keberatan jika aku bertanya langsung padamu?" Larasati menggeleng. "Tidak." "Apa yang kamu lakukan di rumah ini?" tanya pria itu, matanya tajam namun tidak menghakimi. Larasati menarik napas perlahan. Semua mata kini tertuju padanya. Ia bisa saja menjawab singkat. Ia bisa saja mengikuti alur yang sudah disiapkan untuknya. Namun ada sesuatu dalam cara Tuan Bagaskara bertanya yang membuatnya memilih kejujuran paling sederhana. "Saya menjalani peran yang diminta," jawabnya. Anto tersenyum kaku. "Nah, itu dia. Sudah jelas, kan, Paman?" Namun Tuan Bagaskara tidak menoleh pada Anto. Ia tetap menatap Larasati. "Dan apakah itu satu-satunya hal yang kamu miliki?" Pertanyaan itu menggantung, berat dan tajam. Larasati terdiam beberapa detik. Bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena ia menyadari, inilah garis yang selama ini ia jaga jaraknya. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Tidak tinggi, tidak menantang. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia hadir sepenuhnya. "Tidak," jawabnya pelan. Satu kata. Namun cukup membuat Anto menegang. Ibu mertua mengerutkan dahi. Beberapa tamu saling pandang, merasakan bahwa makan malam ini baru saja berubah arah. Tuan Bagaskara mengangguk pelan, awal dari sebuah perubahan. Di ujung meja, Tuan Bagaskara menatapnya sekali lagi. Tatapan itu tenang, namun penuh arti. Seolah berkata tanpa suara, waktu diam hampir berakhir. Dan Larasati tahu, malam itu bukan sekadar makan malam keluarga.
Itu adalah awal dari puncak yang selama ini ia tunggu dengan kesabaran yang nyaris melukai dirinya sendiri. Malam belum benar-benar berakhir ketika suasana di ruang makan itu berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan keributan, bukan pula pertengkaran terbuka, melainkan keheningan yang menekan, seperti udara sebelum hujan besar jatuh. Sendok masih bergerak, piring masih disentuh, namun tidak ada satupun percakapan yang kembali utuh sejak pertanyaan Tuan Bagaskara menggantung di meja itu. Anto berusaha tertawa, memecah sunyi dengan candaan ringan yang terdengar dipaksakan. "Paman memang suka bercanda," katanya, menatap sekeliling, berharap ada yang ikut tertawa. Tidak ada. Ibu mertua Larasati menegakkan punggungnya, bibirnya mengatup rapat. Sorot matanya sesekali melirik Larasati, bukan dengan kemarahan yang biasa, melainkan dengan sesuatu yang lebih gelisah, ketidakpastian. Tuan Bagaskara meletakkan sendoknya perlahan. Bunyi kecil dari logam yang menyentuh piring terdengar jelas di tengah keheningan. Ia menyeka bibirnya dengan serbet, lalu menatap Anto dengan tenang. "Anto," katanya pelan, namun suaranya menembus ruangan, "sejak kapan kamu terbiasa menjawab pertanyaan orang lain atas nama mereka?" Anto terdiam. "Saya hanya menjelaskan, Paman." "Menjelaskan atau menutup?" balas Tuan Bagaskara, masih dengan nada datar. Beberapa anggota keluarga mulai saling bertukar pandang. Ada yang menggeser posisi duduk, ada pula yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak satupun menyadari bahwa malam itu sedang bergerak menuju titik yang tidak bisa dihindari. Tuan Bagaskara kemudian mengalihkan pandangannya ke Larasati. "Kamu boleh duduk," katanya singkat. Ibu mertua tersentak. "Paman, dia." "Biarkan dia duduk," potong Tuan Bagaskara tanpa meninggikan suara. Larasati ragu sejenak. Ia menatap Anto, lalu ibu mertuanya, kemudian kembali pada Tuan Bagaskara. Tatapan pria tua itu tidak memerintah, namun penuh keyakinan. Akhirnya, Larasati menarik kursi perlahan dan duduk. Untuk pertama kalinya, ia duduk sejajar dengan mereka. Anto menelan ludah. "Paman, ini hanya soal posisi. Tidak perlu dibesar-besarkan." Tuan Bagaskara tersenyum tipis. Justru karena terlalu lama dikecilkan, posisi menjadi penting. Ia menoleh ke seluruh meja. "Kalian tahu," lanjutnya, "aku jarang ikut campur urusan keluarga. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut." Ibu mertua tertawa kecil, terdengar kaku. "Kalau ada yang kurang berkenan, Paman bisa bilang. Kami hanya keluarga sederhana." "Sederhana?" ulang Tuan Bagaskara pelan. Kata yang menarik. Ia kembali menatap Larasati. "Larasati, sudah berapa lama kamu tinggal di rumah ini?" "Beberapa tahun," jawab Larasati tenang. "Dan selama itu," lanjut Tuan Bagaskara, "kamu diperkenalkan sebagai apa?" Larasati tidak langsung menjawab. Ia menghirup napas perlahan, lalu berkata jujur, sebagai seseorang yang membantu. Anto mengangguk cepat. "Nah, itu dia." Tuan Bagaskara mengangkat satu tangannya, menghentikan Anto tanpa menoleh. "Aku belum selesai." Ia kembali fokus pada Larasati. "Apakah itu sesuai dengan kenyataan?" Larasati menatap meja sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Tidak sepenuhnya." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Beberapa orang tersentak. Anto langsung menyela, suaranya meninggi tanpa sadar. "Apa maksudmu?" Tuan Bagaskara menoleh padanya. Tatapan itu tidak marah, namun cukup membuat Anto membeku. "Biarkan dia bicara." Larasati merasakan detak jantungnya menguat. Inilah titik yang selama ini ia jaga jaraknya. Namun begitu ia melangkah ke sini, tidak ada lagi jalan mundur. "Saya memilih menjalani peran itu," katanya perlahan. "Bukan karena saya tidak punya pilihan lain, tetapi karena saya membuat pilihan." Ibu mertua mengerutkan kening. "Pilihan apa? Jangan bicara seolah-olah kamu." "Cukup," kata Tuan Bagaskara tegas, kali ini dengan tekanan yang jelas. Ia menghela napas, lalu berdiri. Semua mata mengikuti gerakannya. Sosoknya yang tegap membuat ruangan terasa lebih kecil. "Aku rasa," katanya sambil menatap satu persatu wajah di meja itu, "sudah waktunya beberapa hal dikembalikan ke tempat semestinya."
Anto berdiri ikut-ikutan, wajahnya pucat. "Paman, kalau ada masalah, kita bisa bicarakan berdua." Tuan Bagaskara menoleh perlahan. Masalah ini tidak pernah hanya berdua. Ia kembali menatap Larasati. "Kamu masih ingat pertemuan di kota selatan, beberapa tahun lalu?" Larasati mengangguk pelan. Satu gerakan kecil itu cukup untuk membuat wajah Anto berubah drastis. "Pertemuan apa?" tanyanya cepat. Tuan Bagaskara tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Pertemuan di mana seorang wanita muda berdiri di depan belasan eksekutif, menjelaskan strategi penyelamatan perusahaan keluarga yang hampir runtuh. Ruangan membeku. Beberapa tamu saling berpandangan, mencoba mencerna kalimat itu. Ibu mertua Larasati membuka mulut, namun tidak ada suara keluar. Itu orang lain, Paman," kata Anto tergagap. "Tentu saja bukan," jawab Tuan Bagaskara tenang. "Orang itu bernama Larasati." Semua mata kini tertuju pada Larasati. Tidak ada lagi senyum canggung. Tidak ada lagi tawa kecil. Hanya keterkejutan yang telanjang. "Wanita yang kamu sebut pembantu itu," lanjut Tuan Bagaskara, "adalah orang yang menandatangani keputusan penting saat banyak orang memilih lari." Anto mundur setengah langkah. "Tidak mungkin." "Tidak mungkin karena kamu tidak pernah mau tahu," balas Tuan Bagaskara. Ibu mertua akhirnya menemukan suaranya. "Paman, ini pasti salah paham." "Tidak," kata Tuan Bagaskara. "Yang ada hanya penyangkalan yang terlalu lama dipelihara." Ia menatap Larasati dengan hormat. "Kamu menjaga janjimu dengan sangat baik." Larasati menunduk sedikit. "Saya hanya menunggu waktu." Anto menggeleng, napasnya mulai tidak teratur. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Larasati menatapnya. Tatapan itu tidak marah, tidak pula puas. Hanya mendominasi daripada penyesalan. "Semua orang akan tahu." Larasati berdiri. Gerakannya tenang, suaranya lembut namun tegas. "Itu bukan lagi di tanganku." Keheningan kembali turun, kali ini lebih berat. Tidak ada yang berani berbicara. Malam itu, kebenaran tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang merobohkan satu persatu tembok kebohongan. Dan di tengah ruang makan yang sunyi itu, Anto akhirnya menyadari, ia tidak kehilangan kendali malam itu. Ia baru saja kehilangannya sejak lama. Pagi setelah malam itu tidak membawa kelegaan. Rumah terasa asing, seolah dinding-dindingnya ikut mendengar semua yang terungkap dan kini enggan berpura-pura seperti sebelumnya. Larasati terbangun lebih awal, bukan karena gelisah, melainkan karena kebiasaan yang telah melekat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai beberapa saat, lalu berdiri dengan gerakan mantap. Tidak ada keraguan dalam langkahnya, hanya kesadaran bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Di ruang tengah, Anto duduk membungkuk di sofa. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, ponsel tergeletak di lantai seperti benda yang tak lagi berguna. Ia mengangkat kepala saat Larasati melintas, ekspresinya campuran antara panik dan marah. "Kamu sengaja," katanya tiba-tiba, suaranya pecah. "Kamu menjebakku di depan semua orang." Larasati berhenti. Ia menatap Anto lama, tanpa emosi yang meledak. "Aku tidak menjebak siapapun." "Kamu diam selama ini," lanjut Anto, berdiri dengan gerakan kasar. "Kamu biarkan aku terlihat bodoh. Kamu biarkan ibu, semua orang. Aku membiarkanmu menjadi dirimu sendiri," potong Larasati pelan. Kalimat itu membuat Anto terdiam sesaat. Ia menggeleng, tertawa pendek yang terdengar nyaris histeris. "Kamu harusnya bilang. Sejak awal." Larasati menarik napas perlahan. "Sejak awal, aku tidak pernah diberi tempat untuk bicara." Suara langkah kaki terdengar dari kamar lain. Ibu mertua keluar dengan wajah pucat, rambutnya disanggul asal. Ia menatap Larasati seperti menatap sesuatu yang baru pertama kali ia lihat. "Kamu mempermalukan keluarga ini," katanya dengan suara bergetar. "Kamu datang dengan niat apa sebenarnya?" Larasati menoleh. Tatapannya tidak tajam, namun cukup membuat ibu mertua itu menahan napas. "Saya datang dengan niat menjadi istri." Anto memukul sandaran sofa. "Jangan bicara seolah kamu korban."
Sekarang semua orang akan bertanya-tanya. Reputasiku. Reputasi dibangun dari sikap, jawab Larasati. Bukan dari siapa yang kamu rendahkan. Anto melangkah mendekat, suaranya meninggi. Kamu pikir kamu menang? Larasati menggeleng. Ini bukan soal menang. Ia melangkah ke dapur, membuat teh seperti biasa. Gerakannya tenang, hampir menenangkan. Ketika ia kembali ke ruang tengah membawa 2 cangkir, Anto memandangnya dengan mata yang semakin tidak stabil. Kamu bisa menghentikan ini, kata Anto cepat. Bilang ke Paman Bagaskara untuk diam. Bilang ini salah paham. Larasati meletakkan 1 cangkir di meja. Aku tidak meminta beliau berbicara. Lalu kenapa dia tahu? Tanya ibu mertua, nadanya menuntut. Karena beliau bertanya, jawab Larasati singkat. Hening jatuh lagi. Anto mengusap wajahnya dengan kedua tangan, napasnya memburu. Kamu menghancurkan semuanya. Larasati duduk berhadapan dengannya. Tidak. Yang hancur adalah kebohongan yang terlalu lama kamu rawat. Anto tertawa lagi, kali ini lebih keras, nyaris putus asa. Kamu mau apa sekarang? Uang? Pengakuan? Larasati menatapnya lurus. Aku mau berhenti bersembunyi. Ibu mertua tersentak. Kamu mau pergi? Aku mau memilih, jawab Larasati. Pilihan yang tidak pernah aku ambil sejak menikah. Anto berdiri mendadak, langkahnya terhuyung. Kalau kamu pergi, semua orang akan mengira aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang orang kira, kata Larasati lembut. Kamu hanya perlu menghadapi apa yang kamu lakukan. Tangis Anto pecah. Ia menutup wajahnya, suaranya berubah menjadi isakan yang tidak tertahan. Histeria itu memenuhi ruangan, kasar dan tidak teratur. Ibu mertua mendekat, mencoba menenangkannya, namun tangannya sendiri gemetar. Larasati berdiri. Ia tidak merasa puas. Tidak pula merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan yang panjang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya ia letakkan di lantai. Pintu depan terbuka. Tuan Bagaskara masuk tanpa banyak suara, wajahnya serius namun tenang. Ia memandang situasi itu sekilas, lalu menatap Larasati. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Larasati mengangguk. Saya baik. Tuan Bagaskara menoleh ke Anto yang masih terisak. Kebenaran sering terdengar kejam bagi yang terbiasa bersembunyi. Anto menatapnya dengan mata merah. Paman, tolong, ini keluargaku. Justru karena itu, jawab Tuan Bagaskara, kamu seharusnya lebih jujur. Ia kembali ke Larasati. Apa keputusanmu? Larasati menatap sekeliling rumah itu. Dinding yang bersih. Lantai yang selalu ia jaga. Sudut-sudut yang menyimpan terlalu banyak diam. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku akan pergi untuk sementara, katanya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan diriku. Ibu mertua terdiam, bibirnya bergetar. Anto bangkit dengan panik. Jangan, kita bisa perbaiki. Larasati menggeleng. Perbaikan butuh kejujuran. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Ia berjalan ke kamar, mengemasi beberapa barang penting. Tidak banyak. Ia tidak membutuhkan banyak hal untuk memulai kembali. Saat kembali ke ruang tengah, Anto berdiri di ambang pintu, mencoba menghalangi. Kamu milikku, katanya lirih, nyaris memohon. Larasati menatapnya, kali ini dengan kesedihan yang jujur. Aku bukan milik siapapun. Ia melangkah pergi. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara pelan, namun dampaknya terasa seperti gemuruh. Di luar, udara pagi terasa lebih ringan. Larasati berdiri sejenak, menghirupnya, lalu melangkah maju tanpa menoleh. Di dalam rumah, Anto terduduk lemas. Ibu mertua menangis dalam diam. Tuan Bagaskara berdiri tegak, menyaksikan semua itu dengan mata yang tidak menyimpan kemenangan. Ini bukan akhir, katanya pelan. Ini awal dari pertanggungjawaban. Ruang untuk bernapas. Ia duduk perlahan, menapakkan kaki di lantai dingin, lalu menarik napas dalam-dalam. Tidak ada suara langkah Anto, tidak ada ketukan ibu mertua, tidak ada perintah yang harus segera dipenuhi. Keheningan pagi itu bukan tekanan,
melainkan pelukan yang tenang. Larasati menyiapkan teh sendiri. Air mendidih, uap naik perlahan, dan aroma hangat memenuhi ruangan kecil itu. Gerakannya masih rapi dan teratur, kebiasaan yang belum bisa ia lepaskan. Namun kini, setiap gerakan dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk menjaga kenyamanan orang lain. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Anto muncul di layar. Larasati memandangnya beberapa detik, lalu membalikan ponsel itu menghadap meja. Ia tidak menolak, tidak pula menerima. Ia hanya belum siap. Tak lama kemudian, pesan demi pesan masuk. Dari Anto, dari ibu mertua, dari beberapa anggota keluarga yang semalam menyaksikan segalanya. Kata-kata mereka beragam. Permintaan maaf, kebingungan, pembelaan diri, bahkan sindiran halus. Namun satu benang merah menyatukan semuanya. Semuanya datang terlambat. Larasati memejamkan mata sejenak. Permintaan maaf yang datang setelah kebenaran terungkap seringkali lebih ditujukan untuk menenangkan hati pelaku, bukan menyembuhkan luka korban. Ia tidak membenci mereka. Namun ia juga tidak ingin kembali ke posisi lama, hanya demi membuat orang lain merasa lebih baik. Menjelang siang, ketukan pelan terdengar di pintu. Larasati membuka dan mendapati Tuan Bagaskara berdiri di depan, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh perhatian. "Aku tidak ingin mengganggu," katanya, "tapi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Larasati tersenyum kecil. "Saya baik. Lebih baik dari yang saya kira." Tuan Bagaskara mengangguk. "Itu kabar baik." Mereka duduk berhadapan di ruang kecil itu. Tidak ada percakapan berat. Tidak ada pertanyaan yang memaksa. Hanya keheningan yang nyaman, diisi oleh teh hangat dan cahaya matahari. "Aku menerima banyak telepon pagi ini," kata Tuan Bagaskara akhirnya. Keluarga mereka panik. Larasati tersenyum samar. "Saya bisa membayangkannya. Banyak yang ingin kamu kembali," lanjutnya. "Bukan semuanya tulus." Larasati menatap cangkirnya. "Saya tidak berniat menutup pintu. Tapi saya juga tidak akan kembali hanya karena mereka takut." Tuan Bagaskara tersenyum tipis. "Bangga. Kamu tidak berubah." Larasati mengangkat wajahnya. "Saya berubah. Saya hanya tidak lagi menyembunyikannya." Sore hari, Larasati keluar sebentar, berjalan di sekitar lingkungan yang tenang. Orang-orang tidak mengenalnya. Tidak ada tatapan menilai. Tidak ada bisikan. Ia membeli roti di warung kecil, menyapa penjual dengan senyum ringan, lalu kembali ke kamar. Hal-hal sederhana itu terasa luar biasa. Seperti kehidupan yang sempat tertunda kini mulai berjalan kembali. Saat malam turun, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, ia melihat nama Anto lagi. Ia menarik napas panjang, lalu akhirnya membuka pesan itu. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak pernah bermaksud merendahkanmu. Aku hanya tidak tahu caranya menghadapi kenyataan." Larasati membaca perlahan. Tidak ada amarah di dadanya. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa lelah yang lembut. Ia membalas singkat. "Aku butuh waktu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk memulihkan diriku." Pesan itu terkirim. Ia meletakkan ponsel, lalu berdiri di dekat jendela. Malam di luar tenang, lampu-lampu kecil berkelip seperti penanda jalan. Ia tahu, langkah yang ia ambil tidak akan mudah. Akan ada gosip, penilaian, dan mungkin penyesalan dari pihak lain. Namun semua itu tidak lagi menentukan nilainya. Di rumah lama, Anto duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa kosong. Permintaan maafnya menggantung di udara, tidak langsung disambut seperti yang ia harapkan. Ibu mertua berjalan mondar-mandir, gelisah, memikirkan citra dan bisikan orang-orang. Rumah yang dulu terasa penuh, kini terasa sesak oleh penyesalan. Sementara itu, di kamar kecil yang sederhana, Larasati duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak. Ia menutup mata, mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Diamnya selama ini bukan kelemahan, melainkan persiapan. Dan keputusan untuk pergi bukan pelarian, melainkan keberanian. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang, namun jujur. Untuk pertama kalinya,
ia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Dan itu, bagi Larasati, adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya berjalan pelan namun pasti. Larasati mulai membiasakan diri dengan ritme baru yang sepenuhnya ia tentukan sendiri. Pagi diisi dengan membaca dan menulis, siang dengan pertemuan singkat bersama orang-orang yang dulu mengenalnya bukan sebagai istri Anto, melainkan sebagai Larasati yang utuh. Tidak semua pertemuan mudah. Ada tatapan canggung, ada jeda panjang sebelum percakapan mengalir. Namun di setiap jeda itu, ia belajar satu hal penting. Ia tidak lagi harus mengecil agar orang lain merasa besar. Sebuah undangan datang melalui surel, rapi dan formal. Undangan itu berasal dari sebuah forum diskusi tertutup yang membahas rencana pengembangan kawasan sosial dan pendidikan. Nama-nama yang tertera sebagai peserta adalah mereka yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Orang-orang yang terbiasa mengambil keputusan, bukan menunggu izin. Larasati membaca undangan itu 2 kali, bukan karena ragu pada kemampuannya, melainkan karena ia menyadari satu kenyataan. Dunia yang dulu ia tinggalkan diam-diam kini mengetuk pintunya kembali. Ia menerima undangan itu tanpa banyak pertimbangan. Bukan sebagai pembuktian, melainkan sebagai pengakuan terhadap dirinya sendiri. Hari pertemuan tiba. Larasati mengenakan pakaian sederhana namun tegas, warna netral yang menenangkan. Rambutnya tergerai rapi, langkahnya mantap. Ia memasuki ruangan pertemuan dengan kepala tegak, tanpa mencari wajah yang dikenalnya. Diskusi berlangsung hangat. Pendapat mengalir, argumen saling bertaut. Saat tiba gilirannya berbicara, Larasati tidak meninggikan suara. Ia berbicara dengan struktur yang jelas, kalimat yang terukur, dan empati yang terasa. Beberapa peserta mengangguk, beberapa mencatat. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang meremehkan. Di ruangan itu, ia tidak perlu memperkenalkan dirinya lebih dari namanya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang tidak pernah membuatnya lebih tinggi. Pemahaman itu datang terlambat, namun tetap menghantam dengan keras. Larasati menerima kabar-kabar itu tanpa reaksi berlebihan. Ia tidak menutup telinga, namun juga tidak membiarkan dirinya terseret. Fokusnya kini tertuju pada langkah-langkah kecil yang ia bangun sendiri. Sebuah kerja sama ditawarkan. Sebuah peran konsultan yang memerlukan ketenangan, ketelitian, dan integritas. Ia menerimanya dengan satu syarat, kebebasan menentukan batas. Malam hari, Larasati duduk di meja kecilnya, menulis catatan. Bukan laporan, melainkan refleksi. Ia menulis tentang rasa takut yang dulu mengikatnya, tentang diam yang ia pilih sebagai perisai, dan tentang suara yang kini ia izinkan untuk terdengar. Tulisan itu tidak untuk dibaca orang lain. Itu adalah pengakuan jujur pada dirinya sendiri. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan Anto. Sebuah nomor tak dikenal. Larasati mengangkatnya setelah ragu sejenak. Aku tidak akan lama. Suara di seberang terdengar lebih pelan dari yang ia ingat. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Larasati mendengarkan. Aku mengerti sekarang, lanjut Anto. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk tahu bahwa aku salah. Apapun keputusanmu nanti, aku akan menghormatinya. Larasati menutup mata sejenak. Kata-kata itu tidak menghapus masa lalu, namun setidaknya tidak menambah luka. Terima kasih, jawabnya singkat. Jaga dirimu. Telepon terputus. Larasati meletakkan ponsel dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak tahu kemana arah hubungan itu akan berlabuh. Namun untuk pertama kalinya, ketidakpastian itu tidak menakutkan. Beberapa hari kemudian, ia kembali bertemu Tuan Bagaskara. Mereka duduk di taman kecil, angin sore menyapu pelan. Kamu terlihat berbeda, kata Tuan Bagaskara. Larasati tersenyum. Saya merasa berbeda. Itu hal yang baik. Larasati menatap langit yang mulai berwarna jingga. Saya tidak ingin membalas siapapun. Saya hanya ingin melangkah tanpa membawa beban yang bukan milik saya. Tuan Bagaskara mengangguk. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Saat matahari tenggelam, Larasati berdiri, menatap hari yang akan datang dengan kesiapan baru. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Akan ada keputusan besar, akan ada percakapan yang belum terjadi. Namun kini,
Ia berjalan bukan untuk membuktikan siapa dirinya, melainkan untuk hidup sebagai dirinya. Dan di setiap langkah itu, ia tidak lagi sendirian, karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Hujan turun sejak pagi, tipis namun merata, membasahi jalanan dan dedaunan dengan kesabaran yang tenang. Larasati berdiri di balik jendela, secangkir minuman hangat di tangannya, menatap garis-garis air yang mengalir perlahan. Ada hari-hari yang terasa seperti ini, tidak riuh, tidak pula sepenuhnya sunyi, hari yang memberi ruang untuk berpikir tanpa paksaan. Ia baru saja kembali dari pertemuan panjang yang melelahkan, namun memuaskan. Proyek yang ia tangani mulai menunjukkan bentuk nyata. Bukan sekadar konsep di atas kertas, melainkan langkah konkret yang akan menyentuh banyak orang. Ia tidak lagi berdiri di balik layar. Namanya tercantum jelas, pendapatnya dicatat, dan keputusannya dihormati. Namun di sela keberhasilan itu, ada satu simpul yang belum terurai sepenuhnya. Ponselnya berbunyi pelan. Pesan singkat dari Tuan Bagaskara. Keluarganya ingin bertemu. Bukan untuk memaksa, hanya berbicara. Larasati membaca pesan itu perlahan. Jari-jarinya menggenggam cangkir lebih erat. Ia tahu, percakapan itu tidak bisa dihindari selamanya. Ada hal-hal yang perlu ditutup dengan kata-kata, bukan hanya jarak. Ia membalas singkat. Baik, atur waktunya. Pertemuan itu terjadi beberapa hari kemudian, di sebuah tempat netral. Ruangan tenang, tidak terlalu luas, dengan cahaya lembut yang masuk dari jendela samping. Anto sudah duduk di sana ketika Larasati tiba. Wajahnya tampak lebih kurus. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Mereka saling menyapa dengan anggukan kecil. Tidak ada pelukan. Tidak ada jarak berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang mencoba berbicara jujur setelah terlalu lama bersembunyi di balik peran. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Anto akhirnya. Mulai saja, jawab Larasati tenang. Anto menarik napas panjang. Aku takut. Takut terlihat kecil di hadapan keluargaku. Takut kehilangan kendali. Dan entah bagaimana, aku memilih cara yang paling salah untuk menenangkan ketakutanku. Larasati mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada dorongan untuk membela diri. Ia tidak sedang diadili, dan ia juga tidak datang sebagai hakim. Kau menjadikanku kecil agar kau merasa besar, katanya pelan. Itu bukan cinta, Anto. Anto menunduk. Aku tahu sekarang. Dan aku menyesal. Kata-kata itu menggantung di udara. Penyesalan tidak pernah datang dengan jaminan pengampunan. Larasati memahami itu. Ia juga memahami bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan kembali seperti semula. Aku tidak marah, katanya jujur. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke tempat di mana aku harus menghilang agar orang lain merasa nyaman. Anto mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak meminta itu. Aku hanya ingin kau tahu, aku sedang belajar menjadi orang yang lebih baik, meski mungkin tanpa kamu di sisiku. Larasati menatapnya lama. Di sana, ia tidak lagi melihat pria yang meremehkannya di hadapan banyak orang, melainkan seseorang yang akhirnya berani melihat cermin. Itu tidak mengubah masa lalu, namun cukup untuk mengakhiri kebencian yang sempat tumbuh diam-diam. Terima kasih sudah mengatakannya, ujar Larasati. Aku harap kau sungguh-sungguh. Mereka berpisah tanpa janji apapun. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan hari itu. Namun ada kelegaan yang sulit dijelaskan, seolah beban lama akhirnya diletakkan dengan sadar. Di rumah, Larasati menuliskan pertemuan itu di buku catatannya. Bukan sebagai kenangan pahit, melainkan sebagai penanda bahwa ia telah memilih kejujuran, meski tidak selalu menghasilkan akhir yang indah. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan baru. Undangan berbicara di forum yang lebih luas, kesempatan membimbing, dan tanggung jawab yang menantang. Larasati menjalani semuanya dengan ritme yang sehat. Ia belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan berkata ya tanpa mengorbankan dirinya. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya. Tidak ada perubahan drastis. Namun, satu bab hampir selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia menantikan halaman terakhir tanpa rasa takut. Pagi datang dengan langit cerah, seolah kota itu sendiri memberi ruang bagi awal yang baru.
Larasati berjalan pelan menyusuri trotoar, merasakan hangat matahari menyentuh kulitnya. Tidak ada lagi rasa tergesa, tidak pula bayang-bayang masa lalu yang memburu langkahnya. Setiap tarikan napas terasa utuh, penuh kesadaran. Ia berhenti sejenak di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu yang menghadap hamparan rumput hijau. Di sana, ia membuka buku catatan yang selama ini menemaninya. Halaman terakhir masih kosong. Ia menatapnya lama, lalu mulai menulis dengan tangan yang mantap. Ia menulis tentang perempuan yang pernah percaya bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan. Tentang perempuan yang belajar bahwa harga diri tidak perlu diumumkan dengan teriakan, cukup dijaga dengan keputusan. Dan tentang keberanian yang tidak selalu tampak gagah, tetapi hadir dalam pilihan untuk pergi ketika hati terus dilukai. Ponselnya bergetar lembut. Sebuah pesan singkat dari Tuan Bagaskara. Aku bangga padamu. Larasati tersenyum. Tidak lebar, namun tulus. Ia membalas dengan satu kata sederhana, terima kasih. Tidak ada lagi percakapan yang perlu ditunggu. Tidak ada pengakuan yang harus dikejar. Ia telah berdiri di tempat yang tepat, dengan pijakan yang ia bangun sendiri. Di kejauhan, anak-anak berlari tertawa, suara mereka memecah keheningan pagi. Larasati memandang mereka dengan perasaan hangat. Hidup terus berjalan, dengan atau tanpa luka lama. Dan ia kini memilih untuk berjalan bersamanya, bukan melawannya. Ia menutup buku catatan, menyimpannya di dalam tas, lalu bangkit berdiri. Langkahnya ringan saat meninggalkan taman itu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penutup dramatis. Hanya seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Dan di sanalah, kisah itu berakhir. Bukan sebagai cerita tentang pembuktian, melainkan tentang kebebasan yang lahir dari keberanian untuk menghargai diri sendiri.